Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat ya melaksanakan kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 meski kalian melaksanakan kegiatan ini secara daring dari rumah. Dan kedua, saya ucapkan selamat bergabung dengan SMP Negeri 2 Pesugihan. Selamat karena kalian sudah diterima sebagai siswa di sekolah kita tercinta ini. Baik, untuk kegiatan di hari kedua sesi 4, kalian akan belajar tentang cara bagaimana belajar yang efektif itu. Mungkin kalian sudah belajar atau menggunakan berbagai cara saat kalian ada di SD dulu. Tapi bagaimana sih cara belajar yang efektif itu? Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara belajar kalian selama ini? Belajar yang sering dilakukan oleh siswa ya, terutama untuk usia kalian, usia sekolah dasar dan juga usia sekolah menengah. Cara yang pertama yang sering kita jumpai adalah sistem kebut semalam atau biasa disebut dengan SKM. Lalu ada juga cara menghafal pelajaran. Jadi apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, kemudian kalian hafalkan itu. Kalian hafalkan dari catatan dan berbagai materi yang ada. Selain itu juga ada nih yang terlalu sibuk mungkin bermain, membantu orang tua di rumah dan sebagainya, hingga belajar jika ada waktu saja atau belajar jika kalian sempat saja. Kemudian ada juga cara belajar yang merangkum materi secara keseluruhan, baik itu penjelasan guru maupun di LKS mungkin atau di buku paket. Nah, apakah cara-cara belajar ini merupakan cara belajar yang selama ini kalian lakukan? Kira-kira bagaimana? Iya atau tidak? Cara belajar seperti ini salah ya? Nah, kenapa sih cara belajar seperti ini salah? Hari ini akan kita belajar. Tapi berjanji dulu untuk memperbaiki cara belajar yang demikian itu, cara belajar yang salah tadi, supaya nanti cara belajar kalian bisa lebih efektif. Karena hari ini kita belajar tentang cara belajar efektif, maka tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara belajar yang efektif itu. Nah, kalian akan belajar bersama saya, Ibu Norma Kusmitayu. Kalian bisa panggil saya Ibu Norma di kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 SMP Negeri 2 Pesugihan. Sejak tadi saya sudah menyampaikan tentang belajar efektif. Sebetulnya apa sih belajar efektif itu? Nah, belajar efektif adalah belajar yang tepat guna. Tepat guna itu apa? Tepat guna ini berarti kamu jadi lebih paham, jadi lebih cerdas, dan mutu atau kualitas dirimu itu bisa meningkat setelah kamu belajar tentunya, sehingga dapat mengubah perilakumu dan kamu juga dapat menerapkan ilmu yang kamu peroleh di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara praktik, teori yang didapatkan di sekolah kemudian kamu gunakan di
kehidupanmu sehari-hari seperti itu. Nah, ini yang namanya belajar efektif. Kemudian coba kalian bandingkan kegiatan belajar di kolom 1 dan kegiatan belajar di kolom 2. Kita sebut sama-sama kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Untuk kegiatan belajar 1 ada sistem belajar semalam suntuk nih. Nah, kemudian selain itu juga ada belajar dengan cara membaca rangkuman materi di LKS. Selain di LKS mungkin ada di buku paket. Kemudian di sisi sebelah kanan kegiatan belajar 2 ada pernyataan membuat perencanaan yang baik, disiplin dalam belajar, dan menghindari belajar secara berlebihan. Belajar secara berlebihan artinya tidak belajar semalam suntuk ya, tapi belajar dengan bertahap. Jadi tidak serta-merta kemudian semua materi dipelajari dalam satu malam. Nah, kemudian yang selanjutnya ada merangkum materi secara keseluruhan. Jadi mungkin buku catatan kalian itu penuh dengan materi, baik itu yang diberikan oleh guru di sekolah maupun materi-materi yang ada di dalam buku, kemudian kalian diminta untuk merangkum itu. Jadi buku catatan kalian terlalu padat dan terlalu penuh dengan materi. Kemudian coba kalian bandingkan dengan kegiatan belajar yang kedua, yaitu rajin membuat catatan atau intisari pelajaran. Jadi hanya mencatat poin-poin penting saja atau pokok-pokok dari materi saja, tidak dicatat secara keseluruhan. Mungkin itu akan lebih ringan ya daripada kalian mencatat materi secara keseluruhan. Nah, untuk pernyataan berikutnya nih, ada belajar jika sempat. Wah, sepertinya sangat sibuk ya. Jadi belajar hanya jika kalau ada waktu saja. Kemudian menghafalkan seluruh materi dalam satu waktu. Misalkan sedang sempat belajar, kemudian kalian menghafalkan materi-materi yang mungkin terlampau banyak ya saat ulangan harian mungkin, atau saat tes yang terjadwal. Kemudian untuk kegiatan belajar 2 di sana juga ada pernyataan, yaitu menyimak penjelasan guru dan membaca kembali materi yang sudah diajarkan. Jadi menyimak pelajaran yang disampaikan guru saat belajar, baik itu secara tatap muka, luring maupun secara daring, dan membaca kembali materi yang sudah diajarkan. Jadi dicicil setiap malam setelah diajari, diberi pelajaran, diberi materi, kemudian kalian membaca kembali saat malam hari atau pagi harinya. Nah, pernyataan selanjutnya di kegiatan belajar 1 ada tidak mau berlatih soal-soal latihan. Jadi malas untuk mengerjakan soal-soal latihan. Kemudian ada juga tidak mau mengerjakan tugas-tugas dan PR yang diberikan. Nah, itu siapa coba yang sering melakukan hal tersebut? Tapi untuk kegiatan belajar di kolom kedua, ada pernyataan mulailah dari hal yang kecil, kerjakan soal-soal latihan yang mudah. Jadi tidak kemudian mengerjakan semua soal, baik itu soal yang mudah maupun yang sulit dalam satu waktu, tetapi mulai dari hal yang kecil. Mulailah kerjakan soal-soal yang mudah, baru setelah itu ke tahapan berikutnya, ke soal yang sedang, kemudian ke soal yang sulit. Nah, jika ada soal-soal yang dirasa sulit, itu kalian bisa menanyakan pada guru yang mengampu mata pelajaran atau guru mata pelajaran. Nah, kemudian biasanya setiap hari, setiap selesai
belajar atau selesai memberikan materi, Bapak Ibu guru ada yang memberikan tugas atau PR. Nah, itu baiknya segera kalian kerjakan dan tidak untuk ditunda-tunda. Nah, pernyataan berikutnya dari kegiatan belajar 1 ada malu bertanya. Nah, siapa nih malu bertanya? Sesat di jalan. Maka dari itu sebaiknya kalian tidak malu untuk menanyakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Seperti kegiatan belajar di kolom kedua atau kegiatan belajar 2 ini ada pernyataan bertanyalah tentang hal-hal yang belum kalian pahami. Pernyataan selanjutnya di kegiatan belajar 1 ada mencontek teman. Ayo coba siapa nih yang masih suka mencontek teman saat ulangan maupun saat tes. Nah, mencontek itu perbuatan yang tidak jujur ya. Jadi sebaiknya tidak untuk dilakukan. Bagaimana caranya? Jadi caranya dengan menghindari sikap yang tidak jujur tadi. Nah, usahakan kalian belajar sebelum ulangan atau sebelum tes atau saat mengerjakan PR atau tugas itu dikerjakan sendiri semuanya, sehingga hasilnya pun bisa mengukur ketercapaian prestasi kalian, sehingga bisa membuat kalian juga puas akan nilai yang kalian peroleh atau nilai yang kalian dapatkan. Nah, berikutnya adalah terlalu banyak bermain, sehingga tadi sudah disampaikan di pernyataan sebelumnya, kalau terlalu banyak bermain maka kalian akan mempunyai waktu yang sedikit untuk belajar, sehingga saat-saat belajarnya menjadi lebih sempit dan akibatnya kalian belajar jika kalau ada waktu atau jika sempat. Nah, ini maka sebaiknya kalian tidak terlalu banyak bermain, kemudian cukupkanlah istirahat dan cukupkanlah makan. Nah, ini juga akan mendukung pola hidup yang sehat. Kemudian pernyataan berikutnya adalah tidak mau berdoa. Nah, berdoa itu kan kewajiban kita sebagai umat beragama. Jadi sebelum memulai semua kegiatan, sebelum memulai keseharian kita, sebaiknya kita awali dengan berdoa dulu. Nah, kalau kalian berdoa, kalau kalian berniat belajar, berniat sekolah, itu pun akan menumbuhkan semangat pada diri kalian. Tuh, jadi bulatkan tekad dan niat kalian, kemudian fokus, mohon bimbingan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberi kelancaran dalam studi kalian, diberi kelancaran dalam sekolah, dalam semua kegiatan kalian. Dan kalian juga harus terbuka dengan sesuatu yang baru nih. Ada pernyataan seperti itu di kegiatan belajar yang kedua, terbuka dengan sesuatu yang baru, baik itu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang bahasa, di bidang sains, matematika dan sebagainya. Kalian itu harus terbuka dan bisa menerima sesuatu. Dari pernyataan-pernyataan itu, dari pernyataan-pernyataan yang sudah dijelaskan tadi, kalau mana nih yang bisa disebut sebagai kegiatan belajar efektif? Sudah ada di sana, kolom sebelah kanan, kegiatan belajar 2 ya, bukan kegiatan belajar 1, kegiatan belajar kedua yang merupakan pernyataan-pernyataan untuk mendukung supaya kegiatan belajar kalian menjadi selanjutnya
bagaimana sih cara belajar yang efektif itu? Nah, kita tadi sudah membandingkan dua kolom, antara kolom yang satu dan kolom yang kedua. Kemudian kolom yang termasuk kegiatan belajar yang efektif adalah kolom yang kedua, kolom sebelah kanan. Jadi apa saja itu? Yang pertama itu membuat perencanaan yang baik. Membuat perencanaan yang baik artinya terjadwal. Misalkan dalam 1 minggu ada 7 hari. Kemudian kalian libur setiap hari Minggu. Nah, untuk hari Senin sampai dengan Sabtu, usahakan kalian tetap bisa membuka buku, mengulang pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, nanti khusus untuk hari Minggu kalian bisa bermain dengan teman. Jangan lupa juga kalian membantu orang tua di rumah. Selain itu juga disiplin dalam belajar. Kalau sudah ditentukan, sudah merencanakan akan belajar, jadi harus dilakukan dan konsisten dengan apa yang sudah kalian rencanakan. Kemudian hindari belajar secara berlebihan atau belajar semalam suntuk tadi. Nah, yang kedua adalah membuat catatan atau intisari pelajaran. Jadi tidak perlu membuat rangkuman sebanyak mungkin, tidak perlu membuat rangkuman selengkap mungkin. Jadi hanya perlu catatan-catatan kecil atau mengambil pokok-pokok dari pelajaran saja, sehingga itu tidak membuat kalian lelah dengan mencatat materi yang terlalu banyak, tetapi nanti kalian akan bosan membacanya. Sebaiknya buatlah intisari, kemudian catatan-catatan kecil, dan berilah semacam gambar-gambar kecil pemberi semangat. Nah, itu nanti kalian akan lebih mudah dan lebih semangat tentunya dalam belajar. Seperti itu. Selanjutnya, menyimak penjelasan guru dan membaca kembali materi yang sudah diajarkan. Menyimak penjelasan guru artinya itu dilakukan saat pelajaran berlangsung. Jadi apapun yang dijelaskan guru, kalian perhatikan dengan baik. Kemudian jika ada hal-hal yang tidak dipahami, kalian bisa langsung bertanya. Kemudian membaca kembali materi yang sudah diajarkan. Nah, hal ini bisa dilakukan saat malam hari atau pagi hari ketika kalian akan berangkat ke sekolah. Jadi sebelum berangkat sekolah, baca-baca dulu materi sebelumnya supaya lebih ingat. Karena pagi hari biasanya otak kita atau pikiran kita lebih fresh ya, lebih segar. Kemudian nih ada mulailah dari hal yang kecil, kemudian kerjakan soal-soal latihan yang mudah. Ini sudah dijelaskan tadi saat membandingkan ya antara hal-hal yang di kolom sebelah kiri dan hal-hal yang ada di kolom sebelah kanan. Jadi kerjakanlah latihan soal-soal yang mudah. Kemudian mulailah dari hal-hal yang kecil apapun itu. Belajar materi, menuliskan intisari, itu pun memulai dari hal yang kecil akan lebih dirasa lebih mudah dan lebih ringan. Selanjutnya, kerjakan tugas dan PR yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Jangan sampai tugas-tugas itu menumpuk atau menjadi tagihan di kemudian hari. Nah, ini juga menjadi salah satu cara belajar yang efektif. Selanjutnya, bertanyalah tentang hal-hal yang belum dipahami. Tadi sudah dijelaskan ketika kalian mengikuti pembelajaran, ada hal yang tidak dipahami, langsung saja tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Atau setelah pembelajaran selesai, kalian juga bisa menghubungi Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Kemudian kalian bisa menanyakan materi atau bagian-bagian materi yang belum kalian pahami dengan
cara yang baik dan dengan sopan. Selanjutnya, hindari sikap yang tidak jujur. Kerjakan tugas sendiri, kerjakan PR sendiri, kerjakan ulangan sendiri, dan juga kerjakan tes tanpa mencontek pada teman kalian. Nah, usahakan cukup istirahat, cukup makan, dan juga cukup bermain, sehingga pola hidup kalian juga akan lebih teratur. Kemudian bulatkan tekad dan niat, fokus, serta berdoa pada Tuhan, dan terbuka dengan sesuatu yang baru. Nah, ini adalah cara belajar yang efektif. Cobalah untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mulai hari ini silahkan diterapkan nanti dalam cara belajar kalian di SMP. Selanjutnya, selain melakukan kegiatan yang tadi sudah dipaparkan, supaya lebih semangat dalam belajar, kamu juga bisa menambahkan hal-hal seperti belajar kelompok. Tapi karena ini masa pandemi, maka kalian tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, lakukan secara terjadwal ya. Jadi kegiatan belajar kelompok boleh saja, tapi jangan dilakukan terlalu sering. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kalian senangi atau kamu senangi nih. Pilih salah satu saja yang betul-betul kamu minati, betul-betul kamu ingin ikuti, dan usahakan kegiatan tersebut dapat menunjang prestasi non-akademikmu. Banyak kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menunjang prestasi non-akademik ya. Contohnya di bidang olahraga, kemudian ada juga di bidang bahasa, kemudian ada juga di bidang seni. Itu diantaranya ekstrakurikuler yang bisa menunjang prestasi non-akademikmu. Bidang agama itu pun juga ada yang bisa menunjang prestasi non-akademik. Kemudian selanjutnya mencari pembimbing yang baik. Jadi bukan pilih-pilih ya, bukan pilih saya maunya dengan ibu yang ini, saya maunya dengan ibu yang itu, bukan seperti itu, tetapi lebih kepada hati kalian. Jadi pilihlah bapak ibu guru yang kalian rasa bisa nyaman, bisa enak untuk bicara, ngobrol, sampai dengan curhat. Biasanya kalian akan dekat dengan wali kelas kalian. Nah, dengan wali kelas kalian, coba usahakan untuk dekat dan sampaikanlah hal-hal yang ingin kalian sampaikan. Itu. Kalian sudah mendengarkan berbagai penjelasan tentang belajar efektif ya. Nah, ini simpulan dari yang sudah dipaparkan tadi. Jadi untuk kegiatan belajar efektif itu apa saja yang harus dilakukan? Nah, bagaimana sih belajar efektif itu? Harus disiplin dan rajin. Kemudian ikutilah pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kemudian kalian juga harus tekun dan juga jujur. Itu nomor 1, jujur, tidak boleh berbohong. Kemudian ikuti kegiatan pengembangan diri seperti ekstrakurikuler tadi. Kemudian kalian juga harus terbuka dengan hal-hal yang baru, apapun yang baru yang ada di sekolah. Nah, kalian harus ikuti atau berusaha untuk mempelajarinya. Baik, kita sampai di penghujung atau akhir sesi ini ya. Saya harap, Bu Norma harap kalian sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi.
dengan bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, untuk kegiatan akhir, Bu Guru ingin kalian membuat komitmen ya, membuat janji, berjanji pada diri sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa lihat foto ini, komitmen diri. Jadi, tulislah komitmen itu pada sebuah kertas. Kemudian buatlah swafoto. Swafoto itu selfie. Jadi contohnya seperti itu. Nah, petunjuknya nih. Jadi tulislah kalimat komitmen diri itu. Saya berjanji mulai hari Selasa 13 Juli 2021 saya akan disiplin dan rajin belajar serta menerapkan cara belajar efektif, baik pembelajaran dilakukan secara daring dan atau luring. Tulis kalimat itu pada selembar kertas. Boleh loh diberi variasi gambar atau warna supaya lebih menarik. Kemudian setelah selesai menuliskan itu di kertas, menuliskan komitmen itu di kertas, pegang dengan kedua tangan, kemudian mintalah tolong kepada orang tua, nenek, kakek, atau saudara untuk mengambil gambarmu, untuk foto. Jika kalian bisa swafoto atau selfie, kalian juga boleh melakukannya sendiri. Nah, kemudian kirimkan foto tersebut ke grup kelas di aplikasi WhatsApp, jadi ke grup kelas masing-masing. Nah, kapan? Paling lambat hari Selasa, hari ini, tanggal 13 Juli 2021 pukul 11.59 WIB. Jadi sampai dengan kegiatan akhir MPLS ya. Nah, demikian anak-anak untuk materi cara belajar efektif, bagaimana kita melakukan kegiatan belajar supaya efektif di sesi keempat untuk kegiatan MPLS hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, Bu Norma minta maaf. Dan tetap sehat, tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat. Bila ada kekurangan, Bu Guru mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.